Apa kabar? Jumpa kembali ya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Membahas khodam saka yang kuat, sulit terkalahkan, sulit ditaklukkan. Khodam saka ini adalah jadi khodam yang dimiliki secara warisan, khodam yang dimiliki secara turun-temurun, khodam yang dimiliki secara nasab, khodam yang dimiliki secara pemberian. Biasanya pemberiannya itu dari karuhun ya, karuhun, atau dari ya maksudnya orang yang hidup sebelum dia gitu. Hanya saja ini saya khususkan untuk khodam saka Sagittarius, khodam saka Sagittarius ya. Jadi bisa jadi zodiak Sagittarius ini ada memiliki khodam saka gitu, ada memiliki khodam saka zodiak Sagittarius ya. Ketika zodiak Sagittarius ini memiliki khodam saka, itu perlu dirawat baik-baik. Karena jika tidak dirawat baik-baik itu bisa ngabadi. Ngabadi itu jadi bisa menyerang balik ke diri sendiri gitu. Khodam saka ini banyak, ada saka harimau, ada saka serigala, ada saka ular, saka buaya, saka seperti pocong ya. Dan banyak lagi gitu. Ini akan sulit ditaklukkan khodam saka ini. Bahkan menurut yang saya ketahui, informasi ya, khodam saka ini ya apalagi ketika nyurup masuk ke diri sang pemilik saka ini, ke diri yang diwarisi saka ini, itu dijampe-jampe juga. Misalkan ketika dia kesurupan itu agak sulit. Itulah khodam saka. Jadi zodiak Sagittarius mesti mulai melihat diri sendiri ya, apakah ada khodam saka atau tidak. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya itu mudah. Apakah dia suka panas baran enggak, marah-marah enggak jelas enggak, akal berbelit enggak jelas enggak gitu. Jadi enggak tertuju ke suatu, fokusnya tuh enggak tertuju ke suatu persoalan, atau terkadang buyar ya, marah-marah nggak jelas, dendam nggak jelas gitu, banyak misalkan negatif thinking nggak jelas. Nah itu kemungkinan ketika zodiak Sagittarius mengalami hal tersebut, itu bisa jadi khodam saka sedang bereaksi di situ, sedang bergolak di situ ya, sedang apa tuh, ingin menyatukan dirinya mungkin dengan zodiak Sagittarius. Zodiak Sagittarius ini zodiak yang berelemen api ya, zodiak yang menempati rumah ke 9. Iya 9 ya. 9. Menempati rumah ke 9 setelah Scorpio. Nah itu khodam saka ya. Jadi mesti waspada juga gitu, mesti waspada juga. Selain memang ada kebaikan saka itu ya ketika dipelihara. Jadi dulu itu tujuan memelihara saka itu untuk memelihara kebun, keluarga gitu, untuk menjaga kebun, keluarga. Makanya disebut khodam karena membantu, menolong. Hanya ada timbal baliknya.
Kodam Saka ini gitu. Jadi nggak menolong membantu semata-mata begitu saja. Jadi dulunya ditaklukkan, nah ditaklukkan dulunya tuh. Nah kemudian sesudah ditaklukkan dia pun punya permintaan. Nah disitulah terjadilah perjanjian. Terjadilah perjanjian begini begini begitu. Nah kemudian meninggallah sang pemilik saka pertama, diwariskanlah ke pemilik saka kedua. Karena Kodam Saka ini mesti diwariskan. Jika tidak diwariskan, katanya itu akan sulit mati gitu ya, pemilik Saka ini. Akan sulit mati, makanya mesti diwariskan bagi pemilik Kodam Saka. Nah bagi zodiak Sagittarius yang merasa memiliki Kodam Saka dari turunan itu, misalkan agak ribet ya memilikinya, itu ya wariskan lagi gitu. Atau untuk membuangnya itu mandi di sungai ya, di sungai. Biasanya sungainya tuh yang mengalir ke timur nyarinya tuh. Nggak tahu kenapa, itu ada rahasianya ya, sungai yang mengalir ke timur itu berendam di situ. Berendam di situ nanti kebuang sendiri gitu. Jadi seolah-olah dianterin. Bisa jadi memiliki saka harimau, bisa jadi memiliki saka jerangkung, bisa jadi memiliki saka ular, bisa jadi memiliki saka buaya. Dari mana taunya? Nah, taunya itu dari obsesinya, bagaimana sikapnya, bagaimana. Seperti gimana itu sikapnya. Nanti terlihat sendiri gitu, atau tersadari sendiri. Saka ini akan sulit dikalahkan ya, akan sulit dikalahkan, kecuali itu yang pemilik saka jika tidak ingin membuangnya, itu dia mesti mengarahkan saka ini ke perilaku sikap yang baik dan benar, baru saka itu terarahkan. Jadi ada kala kodam itu baik, gimana kitanya. Ada kala saka itu buruk, gimana kitanya. Ketika kita mengarahkannya ke yang kurang baik ya saka itu juga begitu. Ketika mengarahkannya ke yang baik-baik, saka itu juga begitu. Bawaannya pengen sedekah, pengen menolong terhadap sesama. Nah itu saka yang baik. Saka yang tidak baik ya bawaannya pengen dendam, pengen iri, pengen gimana. Nah itu jadi mesti diarahkan juga. Nah terkadang kekuatannya itu muncul dari situ. Jika saka yang tidak baik ya ketika melakukan yang tidak baik itu menjadi kuat, makin kuat. Tapi harus ingat nanti kembali ke diri sendiri. Ketika mengarahkannya ke yang baik-baik, saka itu jadi baik, kekuatannya di situ. Makin terus berbuat baik, makin ada niat baik, bercita-cita baik, kekuatannya dari situ saka itu. Dan tentunya nanti ada timbal baliknya, dari manusia akan berbuat baik juga. Nah itulah Kodam Saka, cara menolongnya begitu. Cara menolong pemilik saka itu. Jadi mungkin susah mudah ya memiliki saka itu. Makanya bagi yang misalkan kurang mampu untuk merawat, misalkan dia lebih baik dibuang atau diwariskan ya ke yang mampu. Nah, bagi yang mampu, saya masih mampu nih, ya silakan gitu. Makanya ada saka yang jadi tiba-tiba bisa ngobatin kan gitu ya, ngobatin. Orang itu bisa ngobatin tanpa belajar, bisa jadi ada saka, dibantu saka gitu ya.
orang itu bisa apa tuh ya, bisa ada kemampuan lain, kemampuan lebih, bisa jadi dibantu Saka. Nah, adapun kekuatannya itu kayak tadi, ketika Saka itu dengan sikap yang baik, kekuatannya dari sikap yang baik. Saka itu dari muncul dari perilaku yang kurang baik, ya dari situ juga. Itulah Saka ya, kelumit saja. Kodam Saka Sagittarius, zodiak Sagittarius.